SD Mutual sebagai sekolah unggulan di Kota Magelang memiliki kiat khusus dalam membangun minat baca anak. Salah satunya melalui majalah sekolah yang bernama Mutualista. Majalah Mutualista berisi beragam bacaan yang menarik dan mendidik, tidak hanya untuk anak, melainkan juga untuk orang tua. Bagi anak-anak, majalah Mutualista menawarkan berbagai bacaan menarik seperti cerita pendek dan cerita bergambar dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu. Bagi para orang tua, majalah Mutualista menawarkan berbagai konten yang bermanfaat seperti parenting, tips kesehatan, hingga pendidikan. Majalah Mutualista memiliki visi menumbuhkan kreativitas anak sejak dini dan membangun orang tua yang cerdas. Untuk mendapatkan Mutualista, Anda bisa datang langsung ke SD Mutual yang berlokasi di Jalan Tidar nomor 21A Kota Magelang, depan RSU Tidar Kota Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah karena hari ini sedang pandemi banyak corona, bebas dari penyakit semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Salawat berbingkai salam juga jangan lupa tercurahkan tetap dan harus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ketemu lagi di YouTube Official SD Mutual. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita hari ini akan ada podcast. Ini namanya, judul podcastnya adalah Gak Ngobrol, Gak Kenal. Dan saya tidak sendiri, Pak Randy tidak sendiri, ada yang akan menemani dalam podcast kita. Siapakah dia? Ada dalam bahasa Inggris itu saying is caring. Gak kenal maka kenalan, ya gitu. Ya, siapa dia? Bapak Lukman Hakim. Jauh-jauh dari Arab, dari Belanda, ya, datang ke Mutual Studio. Belanda. Oh, Belanda, ya, dari Belanda katanya. Oke. Pak Lukman Hakim, ya, mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita nggak pakai masker, nggak apa-apa ini ya, karena sudah ditembak tadi di satpam sama Pak Parwoso ya. Hasilnya berapa derajat? Saya 36. 36. Saya juga sama 36. Samain aja lah ya, biar aman. Oke Pak, gimana? Lebih kayaknya. Lebih kan kecil. Ukuran mempengaruhi ternyata. Oke Pak Lukman Hakim. Salam sapa dulu deh buat teman-teman yang nonton. Salam dulu, say hi atau mau promosi jodoh atau seperti apa? Silakan Pak Lukman Hakim. Ya, perkenalan dulu Pak Lukman Hakim ini dari mana asalnya, umur berapa, yang dicari kriteria seperti apa ya? Silakan. Halo teman-teman semuanya, sobat Mutualista. Nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya sekarang ngajar di SD Mutual. Saya juga diamanahi untuk jadi pimret di Mutualista. Nah, itu aja. Oke gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pimret nih. Kok bisa kalau Bisa. Kok bisa jadi pimret ya? Saya nggak tahu ini. Kemarin itu Gimana tuh awal perjalanannya, seperti apa, atau tiba-tiba mau atau gimana? sebelum jadi pimret itu sebelumnya saya belum begitu berkecimpung di Mutualista. Oh gitu. Hitungannya lumayan baru kan. Mestinya belajar dulu, tapi kemarin kok pas pemilihan kok tiba-tiba suara terbanyak, ya udah saya ambil aja untuk belajar gitu. Oh gitu. Berarti pimret itu berdasarkan hasil demokrasi. Ya. Jadi suara terbanyak. Jadi terpilihlah Pak Lukim ini ya, sering akrab disebut Pak Lukim, bukan Pak Lukman, bukan Pak Hakim, bukan. Atau semuanya disebut Pak Lukman Hakim kepanjangan. Itu dulu yang manggil pertama tuh kelas 6 angkatan 13. Oh gitu, ada ceritanya ya, juga. Iya. Pertama yang mempopulerkan Pak Lukim ya. Nah, sekarang Pak Lukim sebagai pimpinan redaksi Mutualista. Anak-anak atau teman-teman ayah bunda semua di rumah tentu sudah baca ya, tentu sudah bisa nanti menyimpulkan, oh kita nih mau ngobrolin tentang Mutualista. Oke Pak Lukman Hakim, ini kan lagi pandemi ya. Kalau ngomong-ngomong tentang, saya lihat baca Mutualista itu isinya pandemi semua, tentang pandemi. Itu gimana Pak Lukim mencetuskan ini harus tentang pandemi? Itu gimana itu? Ya,
pertama kan apa namanya ini kita kalau di media itu kan harus tema-tema itu aktual, Betul. yang dekat dan dialami oleh masyarakat saat ini atau yang sedang hangat apapun itu ya pokoknya yang sedang terjadi gitu. Nah karena kita kondisi sedang pandemi ya sudah kita angkat dengan apa tentang pandemi. Nah kenapa pendidikan itu karena ya kita kan lingkungan pendidikan. Kita pengen karena mutualista itu kan salah satunya apa namanya Ya, sebentar. Iya. Tentang mutualista itu kan media sekolah. Jadi topik-topik yang tentang pendidikan itu kan pokok. Nah, kita pengen motret gimana sih dinamika pendidikan di masa pandemi itu. Jadi garis besarnya seperti itu ya yang tadi disampaikan Pak Hakim, bahwasanya mutualista itu gambaran SD lah ya, gambaran sekolah kita lah ya. Ya, terutama SD, terutama sekolah kita, tetapi juga pendidikan secara umum kan. Gitu. Terus teman-teman sekalian harus diketahui bahwasanya kalau yang sudah baca nih, tadi saya baca dan ngobrol sedikit di belakang sama Pak Lukman Hakim ini, Pak Lukim ini, rata-rata isinya itu tulisan anak. Apa yang membuat Pak Lukim itu berani untuk kayak semacam merubah isi? Ini kan hampir 70% atau 60 atau 50 bisa lah. Tapi lebih seru ke anak-anak. Nah ini apa yang membuat Pak Lukim bisa berpikiran maksudnya saya harus ubah cara nulis lebih fun tulisannya. Itu gimana Pak Lukim? Sebetulnya itu apa belum selesai itu. Oh begitu. Dari pengalaman dari sebelumnya kan. Sebelumnya saya nggak mikir. Cuman pas kepilih jadi Pimret terpaksa ya harus berpikir keras gitu. Apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dibenahi gitu kan. Nah pas saya baca yang versi dulu gitu kan, edisi sebelumnya itu porsi materi untuk anak itu hanya sekitar 10-20%. Padahal kita kan majalah majalah pendidikan dasar. Betul. Kita punya banyak murid, harusnya ya porsi untuk anak itu lebih banyak, konten-konten untuk anak mendidik dan menghibur dan mendidik gitu kan. Nah akhirnya kita rapat di tim redaksi, kita putuskan kalau bisa kita targetkan 50%. 50%. Bahkan kalau bisa 60% sampai 70% nanti. Ini belum selesai, ini baru edisi pertama di kepemimpinan saya. Belum selesai. Nanti kita akan tambah yang lebih menarik kontennya, lebih engaging buat anak, ilustrasinya lebih variatif lagi dan seterusnya. Apa yang menginspirasi Pak Lukim harus membuat ini untuk anak? Atau pernah baca buku apa lah? Atau pernah lihat orang nulis lah? Seperti apa? Atau kepikiran sendiri ini untuk anak? Dari mana inspirasi? Sebetulnya banyak inspirasi. Di antaranya itu ya buku dan kuak gitu kan. Oh iya, kalau teman-teman pernah baca Bobo itu asik lah buat anak-anak. Iya. Dari situ berarti. Itu karena bisa mengemas cerita-cerita yang mendidik tetapi menghibur. Terus bagaimana misalnya kayak IPA nih, materi IPA tentang sains, tentang apa misalnya tentang metamorfosis kupu-kupu misalnya. Itu dibuat ilustrasi yang menarik. Nah, saya pengen kok seperti itu berbanyak. Oh gitu. Jadi lebih anak-anak lah ya. Iya betul. Tapi orang dewasa juga bisa menarik kan? Nah itu tantangan kita di situ. Kita kan tidak hanya untuk anak, tetapi juga orang tua, guru, gitu kan, orang dewasa dan anak-anak. Nah berarti harus seimbang tuh proporsinya. Seimbang. Iya. Kalau bisa malah besok itu masih impian nih. Kita punya 2 majalah. Jadi satu untuk orang tua, yang satu untuk anak. Satu khusus untuk semoga doain bunda, doain ya. Satu khusus anak-anak. Anjaynya nanti ada 5 atau 4 majalah ya. Untuk guru, untuk karyawan, beda-beda. Semoga bisa tercapai lah ya. Lanjut Pak Lukim. Kemarin tadi sempat bilang ya katanya karena suara terbanyak dipilih menjadi pemimpin redaksi. Balik lagi di situ. Tapi apakah pernah nggak Pak Lukim nulis atau ngirim? Ini kan pengalaman, kita tanya pengalaman Pak Lukim. Kan orang tanya,
jadi pemimpin redaksi itu bisa apa tuh? Kemarin seperti apa? Gitu. Makanya kenapa orang kok bisa percaya Pak Lukim sebagai pimpinan redaksi ini kan untuk bacaan orang banyak kan berat. Tugasnya menyenangkan orang banyak. Padahal nggak mungkin kita menyenangkan orang banyak. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya saya nggak bisa jawab. Kenapa gitu kan? Berarti Anda harus survei. Kenapa pilih saya gitu? Cuman memang saya kebetulan kalau dari versi saya sendiri saya kebetulan kenapa menerima karena senang nulis. Senang. Ya, dulu juga pernah bantu-bantu di tabloid Cermin punyanya gitu. pimpinan wilayah Muhammadiyah. Gitu. Terus kalau nulis memang sudah senang. Sebelumnya juga saya nulis di Ala Inggris kalau di Mutualista. Jadi udah ada pengalaman nulis. Ya lumayan lah meskipun nggak banyak gitu. Pernah ngirim tulisan Di media. Iya, koran atau apapun itu selain di luar SD, di luar SD. Saya jarang. Saya biasanya tulisan berbentuk makalah kayak gitu. Cuma tulisan yang populer enggak. Oh gitu. Belum. Nanti kita baru belajar. Baru belajar. Semua itu butuh belajar. Iya gitu. Oke, teman-teman yang di rumah jangan lupa kita sedang ada podcast. Judulnya apa Pak Lukim? Gak ngobrol, gak kenal. Kalau gak ngobrol, gak kenal. Kita udah kenal sih. Udah ngobrol. Gak usah ngobrol. Diam-diam aja ya 1 jam. Nah, maka gak kenal gak ngobrol ini membuat podcast ini lebih friendly, kita lebih paham dan lebih kenal. Kita bisa tahu Pak Lukim ini punya pengalaman nulis juga ternyata nggak ujuk-ujuk ya jadi pimpinan redaksi gitu loh. Berarti ini udah berapa bulan Pak Lukim? Semenjak Agustus ya. Agustus berarti Agustus, September, Oktober, November. 2 tahun aja jadi pemimpinan di. Oh iya, perlu diketahui sama teman-teman. Berapa tahun Pak Lukim? 2 tahun. 2 tahun. Nanti ganti lagi. Atau nanti bisa Pak Lukim lagi? Pak Randy juga bisa. Belum ya. Saya mau nanya-nanya aja lah ya. Gitu. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa follow IG SD Mutual juga. Dan jangan lupa komen ya. Nanti kita akan ada kuis ya. Jangan lupa di akhir video ini kita akan ada kuis. Pak Lukim lanjut. Saya pengen sedikit buka-buka ya. Kan ini tentang majalah. Bukan hanya intinya saja, tapi ada satu hal yang menarik tentang daring. Pak Lukim masukkan di sini bahwasanya anak-anak itu belajarnya daring. Apa daring? Kenapa bisa masuk ke sini daring online gitu? Iya. Ya sebetulnya itu dari tema besar tadi. Tema besar kita kan dinamika. Kan di tengah pandemi ini itu sebetulnya tema agak berat untuk anak-anak, cuman ya nggak apa-apa. Menurut saya hanya ada kata itu untuk merangkum semua isi, gitu, termasuk isi anak-anak. Kira-kira bagaimana sih anak di rumah itu belajar daring gitu kan, belajar jarak jauh yang kita belum pernah punya pengalaman yang cukup kan, masih penyesuaian, bagaimana susahnya orang tua, maka di situ ada anak-anak juga komentar-komentar. Anak-anak banyak. Betul. Karena memang mostly kan kegiatan kita jarak jauh daring pakai media online gitu kan, pakai Zoom, YouTube dan seterusnya. Ya kita angkat itu baik pendidikan, termasuk Pak Randy juga soal tafid, kan memimpin tafid dari kejauhan itu saya. Apa ubah judulnya? Iya. Siap. Oh, ternyata memang karena judul ini mencakup semua isi dalam majalah ini. Jangan lupa baca ya anak-anak. Seru insyaallah. Oh ya, kalau untuk yang anak-anak konten untuk anak-anak rata-rata di belakang. Rata-rata di belakang. Rata-rata di belakang. Dan kita besok akan perbaiki lagi, akan banyak ilustrasi. Kita udah kontrak ilustrator. Waduh, luar biasa kan? Dari Jepang? Bukan. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Tapi beliau yang buatkan ilustrasi itu sudah biasa buatkan ilustrasi untuk buku-buku di majalah di luar. Wah, luar biasa. Hebat anak-anak Indonesia itu, makanya diikuti ya. Baca majalah Mutualista. Luar biasa. Banyak sekali anak-anak tuh lihat. Teman-teman semuanya di belakang itu ada pantun corona Pak Lukim. Iya. Ada pantun corona dari Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah. Nah itu, Pak Lukim sampaikan. Jadi
kita pengen ke depan itu anak-anak banyak berpartisipasi, berkarya lewat mutualista apapun itu. Apapun itu. Mau itu nulis pantun, puisi, cerpen, cerita bergambar, komik, ya apapun pokoknya, lukisan, kaligrafi, apapun yang bisa apapun karya yang bisa dipamerkan, bisa menginspirasi orang lain, bermanfaat. Betul. Word to share gitu lah pokoknya. Maka jangan lupa baca mutualista. Atau bisa ngobrol langsung sama Pak Lukim ya. Kalau mau ngirim karya. Nah, kalau mengirim ini gimana nih Pak Lukim caranya? Bingung kan anak-anak? Kirim karyanya baik lewat foto atau scan gitu ya. Lewat email mutualista. Majalah mutualista@gmail.com. @gmail.com. Sekali lagi, kirim kemana Pak Lukim? Majalah mutualista@gmail.com. Nanti ada di bawah sini ya. Nanti yang dipilih oleh tim redaksi, kita terbitkan. Masukkan sini. Dan ada gift menarik dari tim kita. Tuh ada gift menarik ya. Jangan lupa pokoknya kirimkan tadi lewat emailnya, nanti akan dibaca sama Pak Lukim selaku pimpinan redaksi Mutualista. Mewartakan, merekatkan, menginspirasi. Kalau boleh tahu nih Pak Lukim, ini maksudnya gimana? Mewartakan, merekatkan, menginspirasi. Ya, satu mewartakan itu satu kata yang mewakili misi atau visi Mutualista untuk memberitakan segala informasi tentang sekolah, tentang pendidikan pada masyarakat umum maupun khususnya orang tua dan anak-anak. Ya, jadi apa-apa bisa update. Oh, ini tahu kegiatannya mutual gitu kan. Yang kedua merekatkan. Nah, itu media itu kan sebagai medium ya, perantara untuk komunikasi antara wali murid, sekolah gitu kan, anak-anak. Nah, harapannya itu bisa menjadi penyambung silaturahim lah. Betul. Lewat tulisan. Bisa juga ternyata ya. Nah, menginspirasi itu mewakili harapan kita bahwa karya-karya yang ada di situ itu dapat menjadi inspirasi bagi yang membaca. Mewartakan, merekatkan, menginspirasi, lalu memberitakan biar terjalin silaturahim dan juga menginspirasi bagi semuanya. Bukan hanya untuk SD Mutual, guru, karyawan, anak-anak, ayah bunda, tapi untuk semua sekolah yang ada di Kota Magelang. Betul, kita masih akan melakukan banyak sekali perbaikan agar Mutualista itu layak dibaca masa kelas. Tidak hanya mutual. Betul. Target saya pribadi pengen dan tentunya dengan bantuan teman-teman semua. Nah, kalau ada yang tanya kalau misal bukan murid SD Mutual, bukan wali murid SD Mutual, bukan kerja di Mutual, apakah bisa dapat Mutualista? Boleh. Datang saja ke SD Mutual. Nah, kalau mau dapat ya jangan malu. Nanti bisa langsung ke Pak Lukim. Ternyata bisa Pak Lukim. Bisa. Sangat bisa. Karena kemarin juga kita promo di radio juga. Oh, di radio. 5 kan. Ya, siapa nanti yang berminat gitu kan bagus juga, penting untuk baca anak-anak. Jadi Pak Randy, kita itu peringkat membaca kita satu di dunia ya. Menurut laporan OECD di PISA itu kita Indonesia nomor 74 dari 79 negara. Jadi 74 dari 79 negara. Wow. Kita lumayan terbawah. Terbawah sekali. Nah, kita perlu membiasakan anak itu membaca sejak dini. Ya. Bahkan itu nggak cuma reading, nggak cuma baca. Peringkat di ilmu pengetahuan sains ya, dan juga matematik itu sangat rendah. Dan itu menurun sejak 2009. Nah, kita kan pengen generasi ke depan itu lebih bagus tuh. Generasi yang hebat untuk memimpin negara ini. Nah, mulai dari sini. Berarti tujuan Pak Lukim juga untuk menciptakan atau mengkaryakan anak-anak murid juga untuk itu, agar tidak jadi yang bawah. Jadi betul itu target jangka panjang ya, kita setidaknya kalau bukan jadi solusi seluruhnya, bagian dari solusi. Itu kan masalah literasi di Indonesia itu kan masalah yang sangat klasik dan belum terselesaikan sampai sekarang. Kalau ayah bunda tanya, kenapa tuh anak-anak hari ini nggak membaca? Kok bisa jadi yang terbawah? Nah, itu kan ada faktor dan alasannya. Saya juga baru belajar ini tentang literatur anak dan literasi anak.
literasi membaca itu juga salah satunya ada faktor budaya juga. Faktor budaya. Iya. Misalnya kalau di katakanlah taruhlah Finland gitu kan. Di Finlandia itu memang sejak SD itu dipentingkan literasi. Jadi bagaimana literasi itu kan simpelnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Tetapi secara luas itu bagaimana memahami sebuah informasi, teks, simbol, menggali sebuah makna. Kan di situ tulisan itu ada apa nilai-nilai yang terkandung kan. Nah, bagaimana di situ memahami. Jadi banyak macamnya, ada untuk meningkatkan wawasan, gitu kan. Termasuk kognisi, kemampuan kita, karena ketika membaca itu tidak sadar kita bertambah kosakatanya kan. Berarti otak terus. Terus kemudian imajinasi. Jangan baca novel itu kan sambil filmnya ada di kepala. Betul. Nah, theater of mind. Gitu. Oh, ya, theater of mind. Nah, itulah bahasa Arab. Bahasa Inggris. Ya itu theater of mind kata Pak Hakim ya. Banyak manfaat baca itu. Banyak manfaatnya. Yuk dari sekarang banyak baca. Ya. Baca diri atau baca buku. Bahkan kalau istilahnya Paulo Freire itu reading the word and the world. Loh, apa jadi, itu artinya Pak? Jadi dulu kan sering dengar ya, membaca itu atau buku itu jendela dunia. Oh iya, sering. Dulu kan apa sudah ada TV belum? Belum. Sekarang kan banyak media. Nah dulu itu ya informasi tentang dunia luar hanya dari tulisan, dari buku, dari apa. Itu kenapa? Jadi kita bisa tahu dunia luar dari situ. Nah kita juga saat ini masih perlu meskipun banyak media gitu kan. Dan sekarang media itu juga bagian dari literasi Pak. Media itu bahkan film kartun, games itu juga bagian dari literasi sebetulnya. Sekarang sudah berkembang mencakup berbagai macam media. Oke. Terakhir nih Pak Luki, gimana caranya agar bacaan buku itu nggak kalah dengan media HP, game? Itu kan kalau anak kebanyakan main game juga kan nggak baik. Kebanyakan main HP juga nggak baik. Nah, gimana biar kalau tipsnya lah biar anak-anak ayah bunda itu seneng baca, gimana lah, itu aja sederhananya. Kan ayah bunda tuh pengen anaknya anteng baca, bukan anteng main HP. Betul lah ayah bunda ya. Gitu. Gimana caranya ya, tipsnya lah atau sederhananya kenapa sih seorang Pak Luki ini bisa seneng baca? Oh, oke. Ya mungkin setiap orang bisa punya cara sendiri gitu kan. Tapi langkah yang mungkin bisa dilakukan itu mulai dari yang sederhana dulu. Catat ayah bunda ya. Dari anak-anak ya mulai kalau kecil dibacakan cerita-cerita dongeng sebelum gitu ya. Itu impactnya jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Jadi apalagi kan anak itu memorinya masih kuat. Memori anak itu memori yang kalau tersimpan itu permanen. Oh, lama ya? Iya, jadi kalau misalnya dia punya pengalaman membaca, sejak kecil sudah berkembang kemampuan bahasanya, kognisi. Bahkan banyak penelitian itu bagaimana menggunakan media, tulisan, literasi, literatur anak itu untuk mengenal budaya lain, menjadikan kita lebih toleran, gitu kan. Mengenal bahasa lain. Iya. Nah, itu sangat efektif. Gitu. Nah, mulai dari yang sederhana dulu. Jangan yang berat-berat. Kalau perlu yang bergambar, ya kasih yang bergambar. Bahkan kalau di Skotlandia itu terkenal literasi pakai picture book. Mau pakai gambar, yang bergambar kan? Buku. Isinya cuma gambar doang, nggak ada tulisannya. Tapi di situ ada makna-makna. Misalnya kayak, ini warna kulitnya berbeda. Dia sudah mengenal bahwa kita itu hidup itu beragam loh. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu meskipun sederhana itu perlu dilakukan sejak dini. Kira-kira gitu Pak ya. Betul, sangat luar biasa sekali. Dibiasakan lah ya. Iya, betul. Dibiasakan. Kalau disuruh, baca, disuruh itu ya kayaknya agak susah juga ya. Kalau dia tidak dibiasakan dari sejak dini. Ya kalau misalnya biasanya ke mall lihatnya di mainan-mainan ya pindah ke yang buku-buku Gramedia. Bukan promosi ya. Nggak ada bayar di Gramedia. Tolong ya Gramedia. Oke, seru sekali teman-teman ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, subscriber kita.
karena memang waktu terbatas ya, kita kalau ngobrol ini nanti sampai subuh ya, kalau nggak di stop. Maka tadi intinya kata Pak Lukman Hakim, Pak Lukim, bahwasanya dibiasakan baca ya, meskipun susah-susah ya Pak Lukim ya. Insya Allah kalau sejak kecil itu nanti dia akan terbentuk. Iya, ketika udah senang dulu nih, udah senang sama topik-topik tertentu, entah itu sains, entah itu culture, apapun, anak kalau sudah punya rasa keingin tahuan, dia akan nyari sendiri, Explore sendiri. Iya. Oke. Itu sudah, anak itu punya bakat belajar yang apa ya, kita nggak usah ragukan, tinggal kita menyediakan fasilitasnya aja. Betul. Memungkinkan itu terjadi. Ayah bunda menyiapkan fasilitas. Betul. Oke, terima kasih Pak. Thank you udah diundang. Alhamdulillah ya. I'm honored. Gitu ya pokoknya. Saya ini merasa bangga tadi. Terima kasih biasa. Terima kasih Pak Kim. Terakhir, saatnya kita kuis. Oh iya. Kuis. Ini kuis. Nah, gitulah ya. Ada kuis Pak Kim. Ada hadiahnya. Hadiahnya adalah berupa uang. Wah. Saya mau dong. Saya juga mau. Iya. Habis ini ya. Ya, kita saatnya kuis. Pokoknya kuisnya dari narasumber. Ya Pak Kim. Dari saya nih. Iya. Pokoknya hadiahnya adalah nanti 100.000 ya. Kalau kekecilan, minta nanti yang paling gede. 100.000 untuk 2 orang pemenang. Ya. Kuisnya apa? Silakan dari Pak Kim tentang mutualista. Pertanyaan satu apa? Satu pertanyaan aja. Oke, satu pertanyaan. Kalau banyak-banyak namanya PAS. Oke, silakan. Pertanyaannya satu, berarti catat ya. Di dalam mutualista yang edisi terbaru, edisi ke-15 ini, ada cerita-cerita pendek. Dari ada cerita pendek. Karya anak, bukan karya guru. Betul. Menarik ini. Dan luar biasa itu, saya kagum dengan anak. Nah, di situ silakan teman-teman baca. Ada pertanyaannya nih. Kenapa Pak Kirno batuk-batuk? Nah, kan ada cerita judul Pak Kirno dan Corona. Oh, gitu ada. Pertanyaannya, kenapa Pak Kirno batuk-batuk? Bukan karena corona. Covid atau apa ya? Makanya dibaca. Ini ada lagi ya, pokoknya baca dulu lah ya. Nanti jawabannya dikirim ke kolom komentar. Kolom komentar berserta IG-nya anaknya ya. IG-nya kalian, nanti jawaban plus IG kalian, terus follow akun IG-nya SD Mutual, jangan lupa. Terus habis itu subscribe channelnya official SD Mutual. Oke, diulangi cara kalau mau dapat kuis ini, nah gitulah Pak Lukim ya. Kalau mau dapat itu caranya tadi yang sudah disampaikan Pak Lukim, pertanyaannya dijawab di kolom komentar, ditulis IG kalian, follow juga IG SD Mutual dan subscribe official SD Mutual. Yang beruntung nanti kita acak, yang beruntung akan mendapatkan 100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, ditunggu pokoknya jawaban-jawaban kalian. Pertanyaannya diulangi Pak Lukim apa? Kenapa Pak Kirno batuk? Oke, tentu saja nanti dibaca juga hanya di Mutualista. Ya. Pemimpin redaksinya Lukman Hakim. Salam literasi. Salam literasi ya. Oke, terima kasih Pak Lukim sudah hadir di sini. Terima kasih Ayah Bunda. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton, tetap setia stay di channel ini. Semoga nanti channel ini semakin bermanfaat. Kita ngobrol-ngobrol bareng, nggak kenal ngobrol, banyak video-video inspirasi lainnya dengan guru-guru yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu sebenarnya kecuali dengan ngobrol. Makanya nggak kenal, nggak ngobrol. Terima kasih Pak Lukim. Kita ucapkan salam perpisahan, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain waktu.